Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Hendunsa dengan NIM 530102201139 dari Prodi Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya ingin mereview materi tentang filsafat di abad pertengahan. Filsafat abad pertengahan. Filsafat abad pertengahan sering disebut filsafat skolastik. Kata skolastik berasal dari kata sekolar yang berarti ajaran atau sekolahan. Sebutan skolastik mengungkapkan bahwa ilmu pengetahuan abad pertengahan dipelajari di sekolah-sekolah. Seiring berjalannya waktu, kata skolastik menjadi istilah yang populer digunakan untuk menyebut filsafat yang berkembang pada abad 9-15. Filsafat zaman skolastik mempunyai ciri khusus, yaitu pemikiran filsafat yang dipengaruhi oleh ajaran agama. Filsafat yang lahir dari peradaban Yunani tumbuh dan berkembang ke wilayah-wilayah lain Eropa. Jadi di abad pertengahan ini, filsafat disebut skolastik berasal dari kata sekolar yang berarti bahwa ilmu pengetahuan abad pertengahan dipelajari di sekolah-sekolah. Filsafat skolastik ini mempunyai ciri khusus, yaitu dipengaruhi oleh ajaran agama. Filsafat masuk ke wilayah Eropa bersama dengan berkembangnya agama Kristen. Karena itu, filsafat Yunani berintegrasi dengan agama Kristen dan membentuk sesuatu formulasi baru. Kekuatan filsafat Yunani dan agama Kristen sangat seimbang. Dengan demikian, filsafat Eropa merupakan sesuatu yang baru. Ibarat pohon, filsafat lama atau filsafat Yunani merupakan pokok batangnya, tetapi mempunyai tunas yang baru atau yang dipengaruhi dengan agama Kristen, sehingga semakin tumbuh dan berkembang secara rindang. Nah, filsafat Yunani itu adalah filsafat yang lama. Ibarat pohon, filsafat Yunani ini batangnya dari pohon itu dan mempunyai tunas, yaitu filsafat Eropa yang yang dipengaruhi agama Kristen ini. Meskipun demikian, filsafat Eropa pada abad pertengahan ini juga dapat dikatakan sebagai abad gelap. Hal ini dikarenakan pada waktu itu gereja sangat membelenggu kehidupan manusia. Manusia tidak lagi memiliki kebebasan untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Sebenarnya yang berlaku bagi ilmu pada abad pertengahan ini adalah ancilla theologia atau abdi agama. Agama Kristen menjadi problem kefilsafatan karena mengajarkan bahwa wahyu Tuhanlah yang merupakan kebenaran yang sejati. Hal ini berbeda dengan pandangan Yunani kuno yang mengatakan bahwa kebenaran dapat dicapai oleh kemampuan akal. Di sini pendapat filsafat Eropa dan filsafat Yunani kuno berbeda. Filsafat Eropa lebih condong ke Tuhan, kalau filsafat Yunani ke arah kemampuan akal kita. Orang-orang yang sebenarnya memiliki kecerdasan akhirnya tidak memiliki kebebasan berpikir. Terlebih lagi bila terdapat pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan ajaran agama gereja, orang yang mengemukakan pemikiran yang bertentangan dengan ajaran gereja akan langsung mendapatkan hukuman berat. Pihak gereja melarang keras adanya penyelidikan berdasarkan rasio terhadap ajaran agama. Oleh karena itu, kajian terhadap ajaran agama atau teologi hanya boleh dilakukan oleh pihak gereja dengan aturan yang ketat. Orang-orang yang melanggar aturan gereja tersebut akan dianggap murtad dan kemudian akan diadakan pengejaran atau inkuisisi. Pengejaran terhadap orang murtad ini mencapai puncaknya pada masa kepemimpinan Paus Innocentius III di akhir abad 12. Tentang tidak setujunya dengan ajaran gereja tersebut karena sama saja membatasi kemampuan akal manusia. Zaman abad pertengahan ditandai dengan tampilnya para teolog di bidang ilmu pengetahuan. Para ilmuwan pada masa ini hampir semua adalah para teolog, sehingga aktivitas ilmiahnya terkait dengan aktivitas keagamaan. Tokoh yang terkenal adalah Thomas Aquinas. Menurut pendapatnya, semua kebenaran asalnya dari Tuhan. Kebenaran diungkapkan dengan jalan yang berbeda-beda, sedangkan iman berjalan di luar jangkauan pemikiran. Ia mengimbau agar orang-orang untuk mengetahui hukum alamnya atau pengetahuan yang terungkap dalam kepercayaan. Tidak ada kontradiksi antara pemikiran dan iman.
Semua kebenaran mulai timbul secara keutuhan walaupun iman diungkapkan lewat beberapa kebenaran yang berada di luar kekuatan pikir. Thomas telah menafsirkan pandangan Tuhan sebagai zat yang tidak berhubungan dengan kejahatan atau tidak mempunyai pengetahuan tentang kejahatan-kejahatan di dunia. Di sini Thomas berpendapat semua kebenaran berasal dari Tuhan dan kebenaran diungkapkan lewat jalan yang berbeda-beda. Sedangkan iman berjalan di luar jangkauan pemikiran dan Tuhan, sedangkan iman berjalan di luar jangkauan pemikiran dan Tuhan tidak ada hubungan dengan kejahatan atau mempunyai pengetahuan tentang kejahatan. Jadi kesimpulannya filsafat abad pertengahan ini adalah perbedaan antara filsafat Yunani dan filsafat Eropa. Adapun di dalamnya juga ada perdebatan pendapat juga. Sekian dari saya, banyak salah dan kekurangan. Saya mohon